Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita kuliah sinkron ya. Karena minggu kemarin sudah saya tidak ada tatap muka seperti ini, sehingga saya perlu mereview ya apa materi yang saya share kemarin. Nah, sepertinya minggu lalu sudah sampai apa? Saya ulangi dulu di sini ya, di ikatan kimia. Minggu lalu saya share-nya tata nama ya. Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, oke, sebelum saya review tata nama, kemarin ada yang terlupa atau tidak ini ya. Ikatan kimia, kemarin saya sudah menjelaskan sampai terbentuknya senyawa organik ya. Jadi bagaimana bisa terjadi ikatan rangkap, ikatan tunggal, rangkap tiga, seperti itu. Ingat ya? Ingat nggak? Ingat apa enggak? Itu Lewis itu kemarin. Ini udah dicoba? Ini udah dicoba apa belum? Yaitu nomor atomnya berapa? Nomor atom itu setengah dari BM. BM-nya C itu kan 12. Nomor atomnya 6, berarti setengahnya. Kemarin saya mengingatkan ada angka 2, ada angka 8, ada angka 18. Ya, ada angka berapa lagi? 2N kuadrat kan kemarin rumusnya 2N kuadrat. Kalau N-nya 1 berarti 2N-nya 2, 2 kuadrat. 2, N-nya 3. N-nya 4 berapa kalau N-nya 4? 4 kuadrat 16, nah 32. Kan gitu. Nah, berarti C itu pakai angka-angka ini. Pakai angka-angka ini berarti 2 dan 4. Kan gitu. Berarti elektron valensinya 4 untuk C. Untuk O sekarang. O nomor atomnya berapa? Oh, 8. 8, benar. Karena setengahnya BM. BM-nya 16, maka 2 dan 6. Ini saya review yang minggu lalu ya. Nah, sehingga C, O-nya 2. C itu 4. Sekitar atom-atom itu harus diupayakan oktet. Oktet itu 8 elektron atau duplet. Loh, terus gimana? Nah, C itu berarti ya jalan satu-satunya C itu 4 ya kayak gini. Kemudian O yang pakai warna biru nih ya. O6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, biar apa? Biar di sekitar atom itu 8. O di sebelah kanan ada 8. O di sebelah kiri ada 8. Nah, C ini juga 8 ini, gini 8-nya. Nah, kalian lihatlah irisan.
Irisan tuh ini loh. Nah, ini irisan, ini irisan. Irisannya ada berapa pasang elektron? Ada 2 pasang elektron. Kan sepasang elektron itu dilambangkan 1 garis lurus. Karena 2 pasang elektron dilambangkan 2 garis lurus. Oh, sehingga terbentuk ikatan rangkap seperti ini. Gitu ya, paham? Nah, yang lainnya silahkan kalian coba sendiri. Nah, ini mereview. Sebentar, saya tuh takut ada yang terlewat. Karena nggak setiap harinya saya muatan formal ini saya rasa muatan formal itu nitrogen nomor atomnya 7, maka dia golongan 5 ya, 2, 5. Maka elektron valensinya 5, dia golongan 5. Maka ini ada elektron bebas. Nah, di sini sebenarnya 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Maka dia bisa mengikat 3. Maka nitrogen itu tangannya 3 itu maksudnya dia bisa mengikat 3 atom yang lain. Kalau tidak ada 3 ya dibuat rangkap. Kalau hanya ada 1 ya dibuat rangkap 3. Seperti itu. Nah, sekarang ini ya tadi ya ikatan rangkap ditunjukkan oleh 2 pasang elektron. Nah, ini sekarang struktur termampatkan. Ikatan rangkap atau ganda 3 digunakan dalam rumus struktur termampatkan. Contohnya ini adalah sama dengan ini, ya kan? Ini rumus lengkapnya seperti ini yang ada di kotak. Ini rumus-rumus yang dimampatkan itu artinya singkatnya. Ini kan C menunjukkan tangannya 4 kan? C itu kan 6 ya tadi ya. 2, 4. Elektron valensinya 4. Gitu ya. Kemudian ini berarti gimana rumus lengkapnya? CH3, C rangkap 3, CH seperti ini. Ini rumus yang dimampatkan, ini rumus lengkapnya. Ini gugus keton ini, Dek. Ini keton. Gugus keton, ini rumus yang mampat, ini rumus lengkapnya. Menunjukkan C tangannya 4. C yang tengah ini juga jangan salah, tangannya tidak 3 ini, tapi 4. Yang ada di O ini dia rangkap. Sesuai juga, O itu tangannya 2. O itu tangannya 2. Nah, sesuai H tangannya cuma 1 gitu ya, jadi kamu harus tahu. Nah, ini rumus yang paling singkat. Paling singkat ini coba pentana itu C-nya berapa? Pentana itu C-nya berapa? Saya anggap kamu udah sudah tahu loh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pentana. Ini tangannya 4 masing-masing. Nah, semuanya ini rumus lengkapnya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, bisa CH3, CH2-nya berapa kali ya? 1, 2, 3. CH2-nya 3 kali. Kemudian CH3 lagi itu juga bisa. Kamu hitung C-nya. C-nya 1, di sini C-nya 3, berarti 4, 5. Ini rumus yang dimampatkan. Nah, kalau ini rumus tersingkat. Setiap sudut ini adalah C. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Isopentana. Gimana isopentana? Nah, isopentana itu sebenarnya kayak gini. Nah, C-nya 5. Tapi ini wujudnya iso. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kamu lengkapi H. Kalau neopentana sebenarnya seperti ini.
Nah, hanya dilengkapi sendiri. Nah, itu ya. Soal latihan, setiap rumus ini tulislah rumus yang lebih dimanfaatkan. Ini saya rasa sudah bisa lah ya. Nah, ini saya mau menjelaskan ini. Pemutusan atau disosiasi ikatan. Ada dua cara agar ikatan itu terputus. Kalau tadi itu yang saya terangkan tadi, login. Nanti yang nggak bisa absen, asal ini masih ada 5 menit ya. Asal lapornya sebelum pukul 8 nanti saya bantu untuk presensi manual. Tapi tetap sampai pukul 8. Silahkan Japri, ini masih ada 5 menit. Bukan Japri, WA di grup aja siapa yang merasa kesulitan absen. Ya, ada dua cara. Pemutusan heterolitik itu apabila kedua elektron dipertahankan pada satu atom. Hasilnya adalah sepasang ion. Kalian tahu ya, ion itu adalah yang bermuatan. Kemudian kalau pemutusan homolitik, yaitu tiap atom yang turut dalam ikatan kovalen menerima satu elektron. Hasilnya adalah radikal bebas. Jadi ini tolong diingat, ini dipakai, makanya saya ulang lagi slide yang pertemuan 1 karena saya belum menjelaskan ini. Jadi kalau heterolitik nanti hasilnya sepasang ion. Ion itu adalah sesuatu yang bermuatan, positif atau negatif. Kalau pemutusan homolitik hasilnya adalah radikal bebas. Nah itu tolong di ini ya. Homolitik sama heterolitik. Nah, ini adalah pemutusan heterolitik. Jadi, dipertahankan pada salah satu elektron, pada salah satu atom. Kalian lihat ini. H itu kan elektronnya 1. H yang kanan ini juga 1. Paham ya? Kan satu pasang ini, satu garis lurus itu kan lambang 2 elektron. Tuh. Gini ya, elektronnya saya kasih gini. Nah, itu kan satu garis lurus. Artinya ini ada garis lurus ini, berarti ini adalah elektronnya yang kiri 1, ini yang kanan 1. Nah, kalau heterolitik pemutusannya ini panahnya ini 2. Gini, ini saya gambarkan lagi ya. Panahnya itu 2. 1, 2. Maka hasilnya elektron ini diminta yang sebelah kanan semuanya. Maka si H yang kiri udah nggak punya elektron. Melepas elektron itu, ini elektron ya, itu memiliki tanda positif. Kan dia melepas sesuatu yang negatif, maka dia sendiri positif. Nah, yang menerima elektron, H sebelah kanan ini kan menerima elektron dari yang kiri. Nah, jadi dia elektronnya 2. Wong H itu harusnya 1, kok punya 2? Dapatnya dari yang H yang kiri. Nah, kenapa dia kok negatif ya? Karena dia menerima elektron. Elektron itu sesuatu yang negatif. Nah, sesuatu yang negatif kan berarti dia yang kanan bermuatan negatif. Dia menerima elektron. Kemudian HCl sama. Cl itu kan 7. Jadi ini lengkapnya seperti ini ya. H itu 1. Nah, Cl itu 7. 1, 2, 3, 4, 5,
7. Nah, karena ini sepasang elektron kan lambangnya gini ya. Nah, gini ya, saya tulis gitu. Nah, hanya yang kiri ini melepas elektron. Nah, panahnya saya 2, 1, 2. Elektronnya semua ke arah Cl. Sehingga hanya udah nggak punya elektron, maka dia bermuatan positif. Nah, kemudian Cl-nya kan tadinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dia menerima elektron dari H. H tadi saya lambangkan silang. Nah, maka dia bermuatan negatif. Ini pemutusan secara heterolitik. Hasilnya adalah suatu ion, baik positif, salah satunya yang melepas elektron positif, yang menerima elektron negatif. Paham ini? Nah, kalau senyawa organik kan antara C sama zat ya, C sama zat lain. Nah, C yang melepas elektron. C yang melepas elektron, maka C-nya bermuatan positif kan, melepas elektron. Nah, C yang bermuatan positif itu disebut karbokation. Ada juga C yang menerima elektron. C yang menerima elektron, maka dia disebut karboanion. Paham ya? Karbokation. Kation itu muatan positif, karboanion itu muatan negatif. Nah, yang kedua, tadi kan pemutusan 2 secara homolitik sama heterolitik. Yang heterolitik hasilnya ion. Nah, kalau homolitik hasilnya radikal bebas. Elektronnya masing-masing dipertahankan. Nah, ini lihat. Panahnya itu berbeda dengan yang tadi, Dek. Kalau yang heterolitik, ini penting ya. Ini sangat sederhana tapi penting. Nah, kalau heterolitik, tadi panahnya gini. Nah, panahnya kayak gini tuh artinya dua panah ini itu artinya 2 elektron menuju ke atom yang satu saja. Kalau ini lihatlah, panahnya itu separuh. Lihat ya bedanya. Nah, ini kan sepasang elektron ini, ya kan? Sepasang elektron. Saya tuh kalau bikin titik susah. Nah, ini silang misalnya. Nah, elektron sepasang ini dipertahankan di masing-masing atom. H juga ngambil 1, H yang kanan juga ngambil 1. Kalau heterolitik tadi kan diambil H yang kanan semua sehingga panahnya kayak gini. Kalau ini H yang kiri ngambil. Nah, punya 1 elektron. H yang kanan juga ngambil, punya 1 elektron. Maka ini hasilnya adalah suatu apa tadi bilangnya suatu ini kok diam semua ya kelasnya ya. Suatu radikal bebas. Ya, suatu radikal bebas. Ini juga sama. Ini kan elektron ini. Ini kan yang kiri 1 gini ya, yang kanan segitiga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Hanya yang ngambil 1 ini. Nah, ini radikal bebas hidrogen, ini radikal bebas Cl. Kalau dia karbon sama suatu anion apa kation ini ya, hasilnya juga radikal bebas karbon. Sama radikal bebas apa ini Z ya, bisa N, bisa Cl gitu. Paham ini? Karena nanti akan dipakai terus nanti.
tentang heterolitik dan homolitik itu. Dasarnya itu soalnya. Kovalen ada yang polar, ada yang non-polar. Non-polar itu ketika bergabung membentuk molekul kedua atau mempunyai tarikan yang sama. Tarikan antar molekulnya itu sama. Nah, jenis ikatan kovalen itu disebut non-polar. Ini sama kuat ini. C ini ditarik H atas, kiri, kanan, bawah itu sama kuat. Tapi kalau ikatan kovalen non-polar itu tertarik ke salah satu atom. Nah, berbeda. Jadi lebih kuat di salah satu atom tarikannya. Kalau ini sama kuat ini sama kuat, ini sama kuat. Nah, yang polar itu artinya kutub, Dek. Berkutub. Berkutub itu lebih ke arah mana? Nah, berkutub ini contohnya ini HCl. HCl. Nah, dia akan tertarik ke Cl ini elektronnya. Nah, dia akan lebih tertarik ke Cl. Ini panahnya ke Cl. Kenapa? Cl punya 7 elektron, H hanya punya 1 elektron. Gitu. Nah, maka si H ini disebut elektroda positif, Cl ini disebut elektroda negatif. Seakan-akan berkutub. Nah, ini CH3, CH3O. Nah, ini ether ini, Dek. Ini dimetil ether ini. Nah, C ini dia lebih positif daripada O. Nah, ini dia polar, ini berkutub. Nah, ini saya rasa enggak. Nah, ini antara C sama N ini lebih positif mana ini? Antara C sama O. O sama H. Ini harusnya kamu mencoba dengan cara tadi, Dek. C dan N. Nah, C ini dia lebih positif. Ini negatif. Ini. Sehingga panahnya ke sana. Elektronnya. Jadi ini kamu kerjakan sama kayak kamu melihat ini tadi. Nah, ini ya, ini tadi panahnya. Jadi antara C sama N, panahnya ini ke sana. Ini kan lebih positif, ini lebih negatif. Jadi panahnya itu dari positif ke negatif. Ya, kalau C sama N ya lebih positif C. C itu kan golongan 4, N golongan 5 ya. Elektronnya lebih banyak N. Soal latihan ini tadi loh. Jadi nanti panahnya ke kanan ini, panahnya ke kanan. C sama O, nanti juga panahnya ke kanan. Kalau O sama H, H kan golongan di kiri ya. O golongan 6, maka panahnya yang ini ke kiri. Ini benar ya, kalian coba ya, ini panahnya ke kanan, karena ini lebih positif. Yang ini lebih negatif, yang N. Ini juga ke kanan. C-nya lebih positif daripada O. Kemudian ini ke kiri. Karena hanya lebih positif daripada O. Itu jawaban yang soal latihan ini. Dengan memperhatikan tabel momen ikatan, hitunglah momen dipol itu. Oke, ada lagi.
Saya rasa nggak perlu ikatan hidrogen, Dek. Sekarang ini perlu ikatan hidrogen itu. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terbentuk antara, nah saya mengajarkannya handphone, Dek. Handphone. Jadi ikatan yang terbentuk antara handphone. Phone. Apa phone-nya itu? Antara H dengan F dengan O dan dengan N. Itu. Jenis interaksi ini sangat kuat. Jadi senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, nah ikatannya itu sangat kuat. Terjadi antara molekul hidrogen H ya dengan fluor F, dengan O oksigen dan juga dengan N nitrogen. Nah, senyawa yang khas itu mengandung ikatan NH, N dengan H dengan N, OH ya, H dengan O, dan FH, H dengan N. Nah, seperti ini. H dengan O ini ikatan hidrogen ya. Kemudian N dengan H, hidrogen dengan F. Ya, paham ya? Handphone ya singkatannya. H dengan FON, N dengan H. Nah, ini semuanya memiliki ikatan hidrogen. Nah, tadi saya sampaikan bahwa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen, dia memiliki titik didih yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ikatan hidrogen sangat kuat. Nah, ikatan hidrogen terbentuk karena hidrogen yang parsial positif dan elektron NOF tadi. Ini lihat contohnya. Hidrogen itu juga, ikatan hidrogen itu juga bisa terbentuk antar molekul, Dek. Coba lihat. Jadi tidak hanya dalam satu molekul. Contohnya gini. Kalau dalam satu molekul, contohnya ini, CH3, atau gini, CH2OH. Ini senyawa metanol. Nah, dari senyawa metanol, satu metanol ini ada ikatan hidrogen ini antara O dan H yang ini. Ini ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen juga bisa terbentuk antar molekul ini. Ini antar molekul. Ini air, ini air. H2O kan, air kan? Nah, bisa terbentuk antara O dari molekul air yang satu ke H molekul air yang satunya. Paham ya? Jadi bisa terbentuk dalam satu molekul ataupun dari molekul yang berbeda, ini sama-sama airnya. Ada pertanyaan ini? Kok diem saja ya? Bima, belum? Nah, ikatan hidrogen seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini metanol. Ini metanol. Nah, bisa terbentuk antar ikatan, antar molekul. Nah, kekuatan ikatan hidrogen tidak sama. Tadi antara H, FON tadi nggak sama. Ada yang lebih kuat. Jadi ikatan hidrogen itu kan kuat, tapi antara ikatan H dengan F, H dengan O, H dengan N itu tidak sama. Lebih kuat yang F. F karena golongan 7. Kemudian disusul dengan O, ya O golongan 6 antara H dengan O. Kemudian yang paling lemah adalah H dengan N. H dengan N. Itu ya. Ikatan hidrogen antara dua senyawa itu bisa lebih dari satu kemungkinan juga. Ini ya, ada senyawa satu dengan, nah bisa juga berbeda molekul, Dek. Ya, ini CH3NH2, ini air. Nah, bisa terbentuk antara
antara N ini kan parsial negatif, ini parsial positif. Nah, ini bisa terbentuk antara N dan H, bisa terbentuk dari H. Ini kan kalau ini parsial negatif, ini parsial positif, ini parsial negatif. Nah, bisa terbentuk antara H dari senyawa CH3NH2 dengan O dari senyawa air. Jadi bisa lebih dari satu kemungkinan. Itu makin kuat lagi katanya. Nah, tadi yang saya bilang, pengaruh titik hidrogen, pengaruh ikatan hidrogen itu adalah titik didihnya tinggi karena ikatannya kuat. Nah, ini kenapa membandingkan antara CH3CH2OH dengan CH3OCH3. Kenapa? Coba, kenapa dibandingkan itu? Siapa yang tahu? Perhatikan ya, ini adalah senyawa etanol. Kamu jumlah C-nya itu 2, hanya 3, 2 sama 1, berarti 6O. Atau biar menunjukkan gugus etanol itu kan C2H3OH kan sama aja. Nah ini adalah senyawa dimetil ether. Coba kamu jumlah. Rumus kimianya C2H6 3. Sama ya ini ya. Sama karena dia itu antara alkohol dan ether itu kalau jumlah C-nya sama dia berisomer, isomer fungsi. Sama-sama C2H6O tapi yang ini senyawanya etanol, dia alkohol, yang kanan senyawanya ether, dimetil ether. BM-nya juga sama. BM-nya sama-sama berapa itu? C-nya 2, 24, hanya 6. O-nya 1, 16 ya, 6, 46. BM-nya sama-sama 46. Tapi prakteknya si etanol memiliki titik didih 78 dan dimetil ether bahkan minus titik didihnya. Artinya dimetil ether ini dia wujudnya gas pada suhu ruangan. Kalau etanol dia wujudnya cair. Kenapa? Nah, karena ini antara etanol sama etanol, ya ini etanol, sesama molekul etanol, itu dia membentuk ikatan hidrogen. Ini O ini parsial negatif, ya, H ini parsial positif. Nah, kalau di metil ether, O ini memang parsial negatif, tapi tidak ada H parsial positif. Apa? Antara C dan H ini bukan hanya itu tidak parsial positif karena H sama C. Padahal ikatan hidrogen itu H dengan FON. Nah, ini kan yang etanol kan O ini sama H, maka dia parsial negatif. Ya kan? Ini berarti hanya parsial positif, berarti dia membentuk ikatan hidrogen. Nah, tapi kalau di metil ether ini memang ada O parsial negatif, tapi tidak ada H parsial positif. Nggak ada H-nya. Maka tidak terbentuk ikatan hidrogen. Maka efeknya meskipun berat molekulnya sama 46, meskipun rumus kimianya sama, tetapi molekulnya jenisnya berbeda. Yang satu etanol membentuk ikatan hidrogen, yang ini di metil ether tidak ada ikatan hidrogen, maka efeknya BM-nya sangat berbeda. Nah, ini sering sekali dikeluarkan saat ujian. Jadi mohon dipahami gitu ya. Ada pertanyaan? Belum, Bu.
Nah, efeknya terhadap kelarutan gimana dengan ikatan hidrogen tadi? Nah, senyawa yang membentuk ikatan hidrogen dia bisa larut dalam air. Ya, contohnya glukosa ini dia membentuk ikatan hidrogen bisa larut dalam air. Kalau tidak membentuk ikatan hidrogen, dia tidak larut dalam air. Lihat, senyawa yang membentuk ikatan hidrogen dengan air loh ya. Dengan air itu contohnya bukan ini. Tapi yang ini. Nah, ini. Maksudnya gitu. CH3NH2 ini kan membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, maka semua senyawa yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, maka dia larut dalam air. Gitu ya. Nah, ini tolong dikerjakan ini. Tugas nanti ya, dikumpulkan. Apa namanya? Kalian kuliah tanpa tugas itu sama dengan nggak belajar ya, kayaknya loh ya, kayaknya. Apalagi kalau cuman saya share materi. Nah, itu. Saya print screen. Itu maksudnya biar mengingat bahwa itu tugas kalian. Ya, nggak susah toh. Sudah, kalau nggak ngerti ditanyakan. Mana ini? Nah, ini masih terlihat ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, ini 4 latihan ini silakan nanti dikerjakan. Ini nggak usah, ikatan sigma nggak usah. Ini juga nggak usah. Nah, saya habis ini mau review tentang tata nama. Ini nggak perlu ya, Dek. Ini saya bilang nggak perlu. Yang ini tadi tentang ikatan hidrogen aja. Ikatan yang perlu kamu tahu, ikatan kovalen tadi, dan ikatan hidrogen. Oke. Saya habis ini mau mereview tata nama. Ini saya close dulu pertemuan kita. Habis ini saya sambung lagi ya. Saya butuh waktu untuk mengkonversi pertemuan kita ini recordingnya. Jadi paling menunggu 5 menitan ya. Nanti saya sambung lagi. Ya, nanti gabung lagi. Ini hari ini ada 37 partisipan. Oke, ada recordingnya juga. Oke, saya tutup dulu. Nanti saya sambung lagi 5 menitan lagi. Gitu ya, Dek. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.